Halo sobat investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga cuan selalu. Nah, di video kali ini saya coba menjelaskan ya berbagai tipe investor yang ada di bursa saham. Nah, kali ini menarik, ini termasuk dalam filosofi saham kita yang mungkin berbeda-beda. Apakah Anda sama dengan saya? So, let's check this out. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang nantinya. Nah, secara umum tipe investor itu ada dua, yaitu investor jangka panjang yang biasa disebut dengan investor. Nah, ciri-cirinya biasanya waktu holdnya itu lama ya, bahkan di atas 1 tahun, bisa 3 tahun, bahkan bisa sampai forever ya, kayak Warren Buffett. Biasanya tipe investor ini dia membeli dan menahan, buy and hold dalam waktu yang lama ya, dan membiarkan sahamnya nanti bergerak naik. Nah, dalam analisisnya secara umum itu selalu mengandalkan analisa fundamental dari perusahaan. Nanti dicek rasio-rasio keuangannya apakah bisa sesuai untuk jangka panjang. Nah, yang kedua ini jangka pendek ya. Ini lebih ke trader sebenarnya. Bahkan waktu pegang saham tersebut bisa harian, bisa mingguan, atau yang lebih agak lama lagi yang bulanan ya. Nanti akan saya coba jelaskan perbedaannya. Nah, si trader ini dia memanfaatkan volatilitas harga harian. Jadi harga-harga di bursa efek memang cenderung naik, cenderung turun sesuai dengan isu yang berkembang atau sentimen-sentimen harian ya. Biasanya frekuensi transaksinya besar karena dia ngambil kesempatan ya. Dan kemudian yang terakhir ini selalu menggunakan analisa teknikal, walaupun yang bulanan mungkin digabung dengan fundamental ya. Nah, ini beberapa aliran investor saham ya yang ada di bursa. Ini saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ini kayak tadi ya, yaitu si trader ya. Jadi si trader ini ada 4 ya secara umum, yaitu scalper. Kalau belum tahu istilah-istilahnya nanti coba saya jelaskan ya, apa bedanya scalper, apa bedanya intraday atau day trader, apa bedanya dengan swing trader, atau yang terakhir dengan position trader. Cuman ini effort yang dikeluarkan lumayan besar ya. Kalau Anda di posisi seperti ini, Anda kayaknya harus full time deh. Kalau saya nggak bisa full time karena saya bekerja ya. Karena kita harus mengalokasikan banyak waktu untuk melakukan analisa secara teknikal. Jadi kita lihat chart harian ya, kita lihat pergerakan saham, kita lihat supportnya, resistennya bagaimana, MACD dan sebagainya ya, analisa yang digunakan. Nah, biasanya tidak tenang ya, alias was-was, karena harga saham sangat volatil. Kalau lagi naik dia senang ya, tapi kalau lagi turun buru-buru dia bisa jual ya. Dan cuannya pun kebanyakan sedikit. Cuan kalau cuman harian ya, apalagi cuman beberapa menit itu paling berapa persen ya, bisa naik 5% aja udah bagus itu. Tapi kebanyakan malah cut loss ya, kalau turun sedikit udah panik terus cut loss. Itu kebanyakan rugi ya di situ ya. Nah, yang paling cuan siapa? Yang paling diuntungkan posisi ini adalah bandar dan perusahaan sekuritas. Karena apa? Karena bandar biasanya juga ikut menggerakkan saham ya. Bandar beli dalam jumlah banyak, diikutin dengan si trader harian ini. Ketika si trader belinya telat, ketika beli telat, yang terakhir itu pas bandar sudah mulai lepas, maka si trader tadi nyangkut ya, harga sudah jatuh. Kalau perusahaan sekuritas, dia tidak peduli Anda untung, Anda rugi, dia tetap dapat sekian persen dari Anda menjual atau membeli saham tersebut. Jadi yang diuntungkan dua ini. Nah, ini bedanya ya. Scalper itu apa sih? Scalper itu yaitu melakukan harian ya, jangka waktunya singkat ya, singkat banget ini, malahan bisa dalam hitungan menit, jam, atau bahkan berapa detik ya. Scalper ini menggunakan analisa teknikal sebagai senjata utama dan didukung dengan grafik, minute chart, hourly chart ya, sehingga scalper ini mendapatkan profit yang cukup besar, berapa persen tadi ya, dalam waktu yang singkat kalau dia jago ya. Kadang-kadang diistilahkan juga nyopet beli pagi, jual siang atau jual sore ya, seperti itu.
Nah, di samping scalper ada lagi istilah yang lain yaitu day trader. Ini agak lama sedikit ya. Day trader ini melakukan kegiatan jadi jual beli saham ini dengan sistem day trading. Jadi dia membeli di awal sesi pembukaan, mungkin waktu kemarin bursa saham A ditutup dengan harga 1.000 gitu ya. Nah, dia beli itu di awal-awal bursa, dia nego, mungkin langsung dijatuhin sama dia dia bid di 9,5 atau 900 gitu ya. Nanti di akhir sesi dia jual 1.000 lagi mungkin ya, untung 100 rupiah ya, atau 10%, kira-kira 10%. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi day trader ini dia harian, sama dia menggunakan analisa teknikal sebagai panduan dalam melakukan pembelian dan penjualan saham ini ya. Kemudian yang lebih lama sedikit lagi adalah swing trader. Swing trader ini tipe trader yang melakukan transaksi dalam rentang waktu singkat hingga menengah, mungkin bisa mingguan atau bahkan bulanan ya. Kadang-kadang swing trader juga yang biasa nyari dividen gini ya, yang misalnya TMG mau bagi dividen nih 2 bulan 3 bulan lagi, dia udah siap-siap dia tunggu sampai harga di bawah baru dia beli. Nanti ketika bagi dividen dia bisa jual ketika harga sahamnya udah naik. Nah, swing trader ini dia mengkombinasikan antara analisa teknikal dengan fundamental sebagai panduan dalam trading ya. Kemudian lebih lama lagi adalah position trader. Nah, position trader ini adalah tipe trader yang melakukan transaksi dalam jangka waktu menengah hingga panjang ya, dalam harian, mingguan atau bulanan, hampir sama tadi ya. Cuman position trader ini seringkali menggunakan kombinasi analisa teknikal dan fundamental sebagai panduan, hampir sama kayak tadi ya. Grafik umumnya dia menggunakan ada daily, weekly, dan monthly chart. Nah, aliran yang lain ini kurang lebih sama aja ya dengan si trader tadi, cuman ini lebih fokus dia ya. Jadi ada aliran bandarmologi. Apa sih bandarmologi? Yaitu ilmu yang mengikuti perilaku bandar di pasar saham. Jadi orang yang mengikuti bandar ya, dia cek, oh ini lagi saham A lagi dibeli dalam volume besar nih, jadi dia ngikut, berarti ada bandar situ, dia ngikut kan masuk ke saham A gitu. Jadi harga naik, dia nanti sempat beli di harga bawah, nanti ketika harga sudah tinggi dia ikutan jual, ketika bandar jual lepas dia juga ikutan lepas itu. Kemudian bandar merupakan pihak yang mampu menggerakkan saham dan kemudian diikuti oleh si trader ya. Bandar ini tentunya mempunyai modal yang besar ya. Bandar ini bisa pihak-pihak tertentu ya, bisa investasi juga atau perorangan yang dalam punya modal yang besar juga bisa juga. Saham yang dipilih biasanya kurang liquid. Nah, saham-sahamnya biasanya sedikit di pasar, jadi mudah digerakkan ya. Kalau saham blue chip susah, bandar perlu modal sangat besar ya, triliunan. Tapi kalau yang kurang liquid, itu beberapa miliar dia bisa mengambil saham. Nah, jadi ini cara kerja bandar ya. Cara kerja bandar kalau kita lihat dia apa sih yang dia lakukan? Ada dua sebenarnya fase ya. Yang pertama nih fase akumulasi. Nah, ini saya ambil dari sumber Stockbit ya. Jadi fase akumulasi ini dia mulai memilih saham mana yang kurang liquid tadi ya, dia pilih. Terus kemudian lalu mengorder ya, lalu melakukan beli bertahap sampai harga naik. Dia beli saham X, dia beli dalam jumlah besar ya, 300, nanti naik 3,5, nanti naik 400, dia beli terus tuh bertahap. Jadi orang pada ikutan beli itu. Ditambah dia melempar sentimen yang positif mengenai perusahaan. Jadi isu-isu yang positif, wah perusahaan ini bagus ya, lempar isu positif nih, jadi harga ikutan naik. Harganya udah mulai arah mungkin ya. Lalu nggak ada faktor yang lain selain sentimen itu ya. Kemudian yang lain ikut beli, jadinya si trader tadi ikut beli, akhirnya banyak orang ikut beli, pasar banyak mulai jenuh beli di saham itu, sahamnya mulai naik terus ya, naik terus. Nah, inilah saham si bandar sudah mulai berhasil di fase ini ya. Kemudian fase yang kedua adalah distribusi. Nah, ini kalau kita telat, ini saatnya bandar udah mengambil untung ya, sudah take profit dia bandar di sini. Kalau ada yang telat beli ya akan nyangkut, karena ketika bandar sudah lempar semua sahamnya, tentunya harga udah turun, udah jatuh. Kembali supply and demand tadi, ketika banyak yang beli terus harganya akan naik kan saham X ini, padahal nggak ada kinerja keuangan yang signifikan yang naik, tapi harga sahamnya ikut naik karena ada sentimen. Lalu
Ketika sahamnya naik, bandar sudah untung banyak, lalu bandar mulai lepas. Nah, ketika yang terakhir beli tadi yang akan nyangkut ya. Nah, ini aliran yang kedua, ini saya juga kurang paham ya mengenai ini ya. Jadi ini aliran adalah Astronaci. Ini penggabungan ya, penggabungan antara astrologi dan rasio Fibonacci ya. Jadi ini menerapkan elemen utama pada waktu ya. Jadi ini ditemukan oleh Gema Merdeka Guyardi ya, salah satu anggota Asosiasi Analisa Teknikal Indonesia AATI. Jadi menerapkan elemen utama pada waktu. Kemudian mempercayai bahwa harga saham bergerak dalam siklus dengan pola melingkar. Jadi dia menggabungkan antara ilmu perbintangan tadi ya dengan rasio Fibonacci. Nah, prinsip marketnya apa? Prinsip marketnya itu adalah market is driven by human psychology. Pasar itu dikendalikan oleh psikologis dari manusia. Sumber dari IDX Channel ini ya. Sehingga si trader menggunakan indikator ini bisa menghitung kapan investor akan takut dan menjual sahamnya. Jadi dia bermain dengan psikologi ya. Nah, ini cara kerjanya ada dua secara garis besar, yaitu siklus full moon dan new moon. Kemudian yang kedua adalah teknologi Eye of Future. Siklus full moon itu bisa dicari sendiri referensinya ya. Ini salah satu teknik yang digunakan. Full moon itu artinya adalah bulan purnama, adalah fase saat bumi berada di antara bulan dan matahari dalam satu garis lurus. Bagian bulan yang menghadap bumi akan mendapat sinar matahari secara keseluruhan yang membuat tampak utuh. Sementara itu, fase new moon tadi merupakan fase di mana sebagian bulan yang menghadap bumi itu mulai gelap ya. Nah itu, jadi dia menggunakan indikator dua itu ya. Terus ada lagi teknologi Eye of Future. Ini kedua fenomena ini, yang tadi ya siklus full moon dan new moon ini kedua fenomena ya. Ini adalah fenomena indikator dari lunar analysis, di mana ini diyakini dapat memberi sinyal mengenai waktu pembalikan harga. Dan analisis ini kerap digunakan untuk memberikan keuntungan bagi para pelaku pasar trader. Nah itu. Selain lunar analysis ya, jadi juga yang kedua adalah teknologi Eye of Future. Ini mengadaptasi pengetahuan dalam ilmu astrologi. Jadi ini lebih ke ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Nah, teknologi ini digunakan sebagai alat bantu dalam mendeteksi kondisi pasar keuangan di masa yang akan datang ya. Ada juga fitur-fitur yang lain, tapi ini secara garis besar seperti ini ya. Saya juga kurang paham lebih mengenai ini ya, mengenai ilmu perbintangan, rasi perbintangan dan hubungannya dengan pasar modal. Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin pernah ikut seminar dari Pak Gema ini ya, bisa dilihat ya, karena harga di pasar itu sangat bergantung dari berbagai indikator ya. Tadi saya bilang ada indikator dari analisa teknikal, ada indikator dari analisa fundamental, ada lagi ini bandarmologi, ada lagi Astronaci ya, astrologi dan Fibonacci. Nah ini bisa dipelajari kalau memang tertarik ya. Nah ini aliran yang selanjutnya adalah dividend hunter. Jadi dividend hunter ini saya lebih mengkategorikan dia sebagai short aja ya. Jadi bukan jangka panjang. Beda kayak dividend investor ya. Dividend hunter ini dia mengambil keuntungan dari saham yang dari segi dividen ya. Karena keuntungan saham itu kan cuma ada dua ya, dari dividen atau dari capital gain, dari naik turunnya harga saham itu ya. Ketika harga saham naik maka dia dapat capital gain. Nah, investor yang suka mencari saham karena tertarik dividen yield yang besar. Jadi dividend hunter ini dia nyari-nyari tuh mana kira-kira perusahaan yang akan membagikan dividen. Dia mulai menghitung-hitung, mengkalkulasi ya. Nah, dia harus tahu istilah-istilah ya, kapan cum date, kapan ex date, kapan recording date, kapan payment date. Intinya cum date. Jadi cum date ketika Anda membeli sebelum cum date atau pas cum date, itu Anda berhak mendapat dividen. Tapi ketika sudah masuk ex date itu udah nggak bisa lagi. Recording date itu udah mulai pengumpulan siapa aja yang akan dapat dividen ya, baru nanti pembayaran. Nah, bagi saya ini merupakan uji adrenalin ya. Jadi si dividend hunter ini sangat menguji adrenalin dia untuk melewati dividen trap. Karena gini, biasanya saham yang sering bagikan dividen, contoh saham batubara ya, ada ITMG, ada PTBA. Ketika dia beli
sebelum kumdet, misal harganya sudah 2.700 ya, udah tinggi 2.700, dia belinya taruh seminggu sebelum kumdet dia baru beli 2.700, pas kumdet harganya sudah 4.000 gitu ya, 4.000. Nah, dia cuma berharap dividen. Jadi ketika ex date harga sudah jatuh ya, bahkan dia nggak sempat lepas lagi, bahkan sudah di bawah 2.700, mungkin jadi 2.300, 2.400. Nah, tinggal nanti hitung keuntungan dari dia membeli saham itu dengan dividennya, apakah masuk atau tidak ketika di cut loss ya. Biasanya sih rugi kalau saya ya, banyak kan saya perhatikan saham Hexa sebelum kumdet harga 5.400, pas kumdet harganya sempat di 7.000 kalau nggak salah, 6.800 tuh udah naik banyak ya, udah hampir udah 30% kali. Terus sahamnya yang dibagikan hanya 11% ketika harga kumdet. Nah, 11% kalau Anda telat jual, turun lagi ke 5.400 kembali ke harga wajarnya, itu sudah minus. Jadi sangat menguji adrenalin, karena harga biasanya kalau udah mendekatin kumdet udah arah ya, auto reject atas. Tapi ketika setelah kumdet itu ARB ya, auto reject bawah. Nah, ini sangat beresiko tinggi ya, karena dia mainnya jangka pendek. Dia benar-benar menghitung, mengkalkulasi berapa keuntungan dari dividen, berapa kerugian dari cut loss. Nah, ini yang kedua bedanya dengan dividen hunter tadi. Ini adalah dividen investor, mindsetnya jangka panjang, beda ya. Kayak contoh saham Hexa tadi ya, mungkin dia beli 10 tahun yang lalu masih di 1000-an, 1000 berapa gitu ya, 1300, 1200, tapi sekarang udah di 5000 ya, 5000. Itu dari capital gain aja udah naik 5 kali, 500%, belum lagi dividen. Kalau dividen tiap tahun awalnya mungkin dia cuma 10% ya, lama-lama kan dari modal 1100 kemarin dividennya 700 rupiah, udah 70% dividennya dia. Jadi kalau mindsetnya dividen investor, dia akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Makanya orang yang invest dalam jangka panjang itu biasanya dapat untung yang lebih tinggi. Nah, kemudian dia memilih perusahaan yang konsisten bagian dividen tiap tahun, bahkan dengan yield yang tinggi, karena tujuan utamanya dia ingin investasi santai. Dari perusahaan X ini dia sering bagi dividen, dia pengen investasi di situ saja. Nah, ini yang penting, dia membeli saat harga rendah, bukan saat kumdet ya. Ingat, belinya saat harga rendah. Contoh tadi, dia beli saham Exindo 10 tahun yang lalu masih di 1000-an, sekarang udah 5000-an, udah 500% naik. Tapi dividennya terus naik ya. Dari awalnya mungkin cuma 5%, lama-lama sekarang sudah 70%. Udah kembali modal, udah 5 tahun udah balik modal kali dia dari dividen aja. Tapi kita juga harus perhatikan dividen payout ratio ya. Bagi saya idealnya dividen payout ratio itu yang 70% lah, jadi perusahaan bagian dividen payout ratio. Jadi tidak memaksakan diri dalam membagi dividen. Karena apa? Bahkan ada perusahaan yang berhutang ya, yang bagian dividen. Nah, ini sangat rugi kita kalau milih perusahaan seperti ini. Dia hanya untuk bagi dividen aja dia berhutang, bukan dari laba ya. Jadi susah bertumbuhnya nanti harga sahamnya. Nah, kita harus jual jika perusahaan sudah tidak sesuai skenario. Contoh tadi ya, ketika perusahaan ini rutin bagi dividen, ketika labanya menurun tapi dia nggak bagi dividen, ya mungkin nggak apa-apa, kita bisa maklumin ya, karena memang lagi market lagi lesu, lagi covid dan sebagainya. Tapi anehnya dia lagi turun itu dia pinjam untuk bagi dividen, udah nggak sesuai skenario, dan kita exit dari saham itu. Kalau saya ya, kalau perlu kita hold forever jika memang sudah sesuai skenario kita. Jadi ini wonderful company misalkan, kan dia ngasih saham dividen saham yang bagus, dia bisa kita hold forever. Contohnya ada nih ratu dividen dunia lah ya, dia namanya Geraldine Weiss. Nah, ya, ada strategi investasi ala Geraldine Weiss ya. Ini aliran, sebenarnya dia aliran value investor, tapi lebih fokus kepada dividen. Karena apa? Alasannya itu laporan keuangan sih bisa mudah dimanipulasi katanya, tapi tidak dengan dividen, karena dividen itu nyata ya, real. Orang bagian dividen, perusahaan bagian dividen itu real. Tapi laporan keuangan bisa di edit ya. Nah, sumber dari mikroduit.com. Kemudian si Weiss ini dia memilih saham blue chip dengan indikator, berbagai indikator ya. Dia pilihannya saham-saham blue chip. Nah, mungkin ini
bisa diterapkan di Indonesia atau juga mungkin agak berbeda ya, karena dia beda bursa sahamnya. Nah, yang pertama itu dividen yield naik selama 5 tahun, 5 kali dalam 12 tahun terakhir. Misal perusahaan X dia ngasih dividennya di tahun ke-7 gitu ya, tahun ke-7 itu 10%, tahun ke-8 11%, tahun ke-9 12%, naik terus dia dalam 12 tahun terakhir. Selama 5 kali itu dia naik. Nah, ini kategori always, bisa teman-teman cek di Bursa Efek dari 901 ya kemarin yang IPO terakhir itu IKPM itu 901 perusahaan sudah yang terregister di Bursa Efek. Nah, itu bisa dicari mana dividen yang tinggi. Nah, ada video saya sebelumnya mengenai dividen 20 perusahaan yang bagian dividen kan, dividen tertinggi tiap 3 bulan selalu diupdate, bisa dilihat videonya. Kemudian ada laba bersih yang naik selama 7 tahun 7 kali dalam 12 tahun terakhir. Jadi kita lihat juga laba bersih ini selalu naik dalam 7 tahun. Jadi ini perusahaan ini growth aja gitu loh, labanya naik, dividennya ngasih naik, jadi ngapain dijual. Ini sesuai dengan skenario nya Waze. Nah, dia cek lagi selama 25 tahun itu tidak pernah absen bagian dividen, kecuali yang baru IPO ya, baru IPO 5 tahun mungkin 10 tahun ya, belum bisa 25 tahun berarti. Nah, ini bisa cek lagi perusahaan itu, bisa kita kurut. Kalau kita mau ikut ini, diturunkan aja kategorinya, mungkin 10 tahun terakhir tidak pernah absen. Kita cari itu 10 tahun terakhir perusahaan yang selalu bagian dividen yang mana aja. Saham yang beredar itu minimal ada 5 juta saham. Jadi ini maksudnya ini liquid ya, jadi sahamnya itu banyak di pasar ya, jadi tidak susah kalau mau kita lepas. Dan ada 80 pihak yang pegang saham, jadi memang banyak saham ini liquid gitu loh, karena namanya aja blue chip ya, harusnya liquid. Kemudian tetap melihat fundamental perusahaan ya, dari rasio-rasionya, dia lihat rasio lancar utangnya gimana, dia lihat debt to equity rasionya gimana, price to earning rasionya gimana, itu dia di bawah rata-rata historis ya, atau setidaknya kalau kita mau samakan ya mendekati rata-rata ya dengan per historisnya lah. Nah, itu dividen investor. Kalau rekan-rekan berminat bisa mulai itu mempelajari investasi ala Geraldine Weiss. Kemudian ada lagi value investor ya. Nah, ini banyak tokoh-tokohnya ya. Maksudnya value investornya apa? Yaitu mencari saham under value, saham diskon lah ya. Jadi sekarang sahamnya diskon 50% dan berharap nanti setahun 2 tahun lagi saham itu akan kembali ke harga aslinya. Nah, ini dilihat dari analisis fundamental. Jadi saham itu murah saat ini ya, istilahnya si garbat investor lah kalau si Warren Buffett bilang ya. Jadi ada tokoh-tokohnya ya, ada Benjamin Graham, ini gurunya Warren Buffett ya di Universitas di Columbia University. Terus ada Warren Buffett, ada Charlie Munger ini adalah si wakil CEO dari Warren Buffett ya. Terus Lo Keng Hong, ini investor Indonesia, pasti tahu sudah, ini penganut value investing ya. Dia menggunakan indikator PBV dan PER, cuma 2 itu aja, PBV nya dan PER. Karena apa? Karena dia nyari saham itu murah. Saham itu murah ya dicari dari PER dan PBV nya. Kalau bisa PBV kurang dari 1, PER nya kurang dari 10, rata-rata gitu ya. Tapi Lo Keng Hong mungkin lebih beda ya, PER nya kurang dari 5, mungkin seperti itu ya. Jadi lebih murah lagi karena beli versi harga bajai. Kemudian menggunakan kualitatif perusahaan ya, jadi free cash flow juga dilihat, price earning growth ratio PEG nya juga dilihat ya, debt to equity ratio ini analisa kualitatif yang ditambahkan ya dalam memilih perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah growth investor. Jadi tadi ada value investor, growth investor. Jadi yang 3 tadi ya, dividend investing, value investing, growth investing adalah jangka panjang. Jadi bukan dalam jangka waktu yang bahkan setahun ya, mungkin lebih dari setahun dah. Jadi fokus pada perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang cepat dengan harga wajar, growth at a reasonable price. Jadi maksudnya itu pertumbuhan dengan harga yang wajar. Jadi memilih perusahaan bukan perusahaan murah yang dipilih, tapi perusahaan yang growth, perusahaan yang tumbuh, tapi harganya masih harga wajar, bukan dari PBV kurang dari 1 ya, karena susah kalau kita lihat di consumer good itu nggak ada PBV yang kurang dari 1 di consumer good, saya
Kalau yang bagus-bagus sudah rata-rata 3 ya PBV-nya. Jadi kita lihat nih perusahaan itu mempunyai potensi growth yang tinggi, tapi harganya masih wajar. Jadi dia menggabungkan antara value investing dengan growth investing. Nah, tokohnya Peter Lynch ya, ada bukunya terkenal juga. Jadi prinsip-prinsipnya bisa diikutin ya. Nah, investor growth at a reasonable price ini dia berorientasi kepada pertumbuhan dengan PER yang rendah. Jadi tadi growth dengan PER. Nah, indikatornya apa? Indikatornya price ya, harga. Jadi price dibagi earning to growth. Jadi PER-nya berapa? Itu dibagi dengan growth. EPS growth. Dari IPS juga dilihat ya. PER dengan IPS growth-nya berapa persen gitu. Nah, misalkan PER-nya 10 kali, pertumbuhannya 10%, berarti kan 10 per 10 ya. Jadi price earning growth-nya itu 1. Nah, investor itu kalau mau ikut growth investor itu disarankan mencari saham yang maksimal tuh PEG-nya 1 atau kurang dari 1. Itu baru bisa cuan di situ ya. Jadi melakukan analisis seperti itu. Nah, ini contohnya siapa ya tokoh-tokohnya ya, tokoh value investor. Kalau kita lihat ini adalah Warren Buffett, ini foundernya Berkshire Hathaway ya. Charlie Munger ini wakilnya Warren Buffett, sudah lama juga di Berkshire Hathaway. Nah, ini gurunya dari Warren Buffett ya, Benjamin Graham. Ini tokoh investor Indonesia, Lo Keng Hong. Ada Ray Dalio juga, ini lebih fokus ke makro, ekonomi makro. Peter Lynch, growth investor. Ada Geraldine Weiss tadi yang lebih ke dividen investor. Nah, pertanyaan saya, kita ini masuk yang mana? Kita bisa mengevaluasi diri kita, ini termasuk investor yang mana sih kita? Masukin trader kah, bandermologi kah, atau dividen hunter? Mungkin ada lagi satu, IPO hunter ya, yang belum saya masukkan, tapi saya gak begitu tertarik tuh IPO hunter seperti apa, mungkin bisa ditambahkan juga. Nah, kita masuk yang mana? Kalau saya tentu milih yang jelas ya, yang sudah terbukti kaya, itu Warren Buffett kekayaannya ya. Dan saya akan buat video juga mengenai filosofinya Warren Buffett seperti apa biar kita bisa ikutin. Nah, jadi value investing atau growth investing itu bagus ya, kita kalau perlu dikombinasikan dengan dividen investing sekalian. Jadi tiga-tiganya itu kita pakai ya. Ada saham yang dividen, ada saham yang value, ada saham yang growth. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan value investing, kadang-kadang harga itu kan kita harus nunggu lama ya, tahun 2 tahun harganya masih belum terlalu naik, masih naik 10%, 20%. Tapi kalau dividen, kan kita nggak perlu jual saham, dividen akan ada tiap tahun. Apalagi kita udah milih wonderful company tadi yang selalu bagian dividen dalam 25 tahun terakhir. Jadi tiap tahun dia akan ngasihkan cuan ke kita tanpa harus jual saham. Nah, yang growth ini, yang growth investing yang akselerasinya tinggi ya, kita bisa pilih perusahaan yang growth-nya tinggi. Akan setahun bisa, Peter Lynch itu tiap tahun rata-rata 29% ya growth-nya. Nah, ingat, ini ada kesimpulannya ya, ingat kenaikan saham itu cuma ada 2 faktor. Yang pertama sentimen pasar, isu-isu yang berhembus terkait perusahaan itu bisa menjatuhkan atau menaikkan. Isu ekonomi makro, isu lain-lain ya, bahkan COVID kemarin itu udah digerakkan oleh, bisa menggerakkan harga sahamnya. Nah, yang kedua ini kinerja perusahaan. Kalau perusahaan itu mencatatkan laba 2 kali lipat, tentu harga sahamnya akan naik ya, bisa 100% naiknya. Namun dalam jangka panjang saya yakin harga saham itu akan kembali mengikuti dari fundamental atau kinerja dari saham tersebut. Jadi saya tetap berpatokan pada jangka panjang. Oke sobat investor, itu saja dari saya. Terima kasih, salam cuan, salam sehat selalu, bye bye.